yang sudah bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah gabung. Jangan lupa kabarin teman-teman kalian ya untuk lihat sekarang di OSIS_Sempatik. Kita akan mulai sebentar lagi. Hai teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya mengingatkan sekali lagi ya, hari ini kita ada spesial nih. Kita ada apa namanya ngobrol bareng siswa. Dan kali ini kita bareng dengan siswa-siswa berprestasi khusus spesial eksklusif dari SMPN 3 Kepanjen alias Sempatik. Jadi teman-teman semuanya yang punya saudara, yang punya teman-teman, semuanya dikabari, dari manapun dikabari semuanya buat dia hari ini. Karena hari ini akan ada yang spesial. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, lihat sampai akhir karena nanti kita akan bagi-bagi banyak banget door prize dan juga beasiswa buat kalian yang ngikutin rules kita. Jadi jangan lupa kabarin teman-teman kalian, bikin story terbaik untuk acara hari ini, dan kalian nanti akan yang terpilih dapat door prize dari kita. Oke ya? Oke, langsung saja. Di hadapan saya saat ini sudah ada 2 siswa berprestasi yang khusus saya undang, yang khusus Erlangga undang hari ini ya. Jadi mereka ini siswa berprestasi, siswa-siswi dari SMPN 3 Kepanjen. Mungkin teman-teman yang karena prestasinya udah nggak asing lagi ya, teman-teman pasti sudah tahu. Apalagi mereka ini juga pengurus OSIS di SMP gitu ya. Oke, selamat datang Sasa Bila dan juga Radit. Oke, gimana kabarnya Sasa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak amin. Oke teman-teman di rumah, oke saya ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa kabarin teman-temannya untuk langsung nonton Erlangga Kepanjen atau juga OSIS_Sempatik. Jangan lupa ya, stay tune terus sampai nanti jam 11 karena kita akan bagi-bagi yang seru-seru deh pokoknya. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman, nanti kita akan undang khusus loh buat teman-teman nanti yang nyiapin pantun, mungkin buat salsa atau buat Radit, atau mungkin juga nyiapin hal-hal yang menarik ya. Langsung nanti kita undang di sesi 30 menit ke depan. Di sesi selanjutnya kita akan undang live bareng kita. Oke ya, siapin pantun terbaik kalian, siapin jokes terbaik kalian. Atau mungkin mau gombalin si salsa atau si Radit, boleh ya, siapin yang terbaik, tapi jangan mengandung sara. Oke ya teman-teman, stay tune terus bareng kita. Langsung saja kalau gitu. Oke nih, terima kasih untuk Salsa dan juga Radit sudah mau datang ke Erlangga. Ini ya, sudah 3 bulan ya, sudah 3 bulan. Udah 3 bulan ya, dimana terbahan aja di rumah atau mungkin ada aktivitas aktivitas rutin. Karena materi kita hari ini kan menjadi pelajar produktif di masa pandemi. Kalau sekarang di masa new normal. Tapi kalau selama 3 bulan ini nih, mungkin dari Salsa dulu, ngapain aja sih di rumah 3 bulan loh? Apalagi udah kelas 9 udah lulus ya ini ya, udah bisa dibilang alumni SMP 3 Malang. Kepanjen, mohon maaf Tiko ya. Lagi gimana Salsa? Biasanya kalau pagi itu bantu-bantu beres-beres rumah, kemudian kalau biasanya sekolah kan kita kurang waktu sama keluarga, kita ngabisin waktu bersama keluarga. Terus kalau sore itu saya sempetin buat olahraga kayak sepeda, keliling ke Kanjuruhan gitu. Oke. Berarti udah punya jadwal rutinitas gitu ya? Gak cuma rebahan aja ya guys. Oke, yang tersinggung ya ini ya, mohon maaf ya. Oke, kalau Radit gimana Dit? Kalau saya di rumah ngapain aja? Kalau saya di rumah pagi itu biasanya saya membantu orang tua. Soleh, alhamdulillah ya Allah. Membantu orang tua karena orang tua saya itu memiliki usaha kecil-kecilan. Saya membantu sedikit-sedikit apa yang saya bisa. Terus biasanya sore saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Ya, Oke. malam baru tidur. Ya. Malam mau begadang, mau jaga portal kali. Iya biasanya. Mau jaga portal. Wah, luar biasa nih. Ini teman-teman salah satu contoh-contoh ya. Jadi kita itu mungkin teman-teman nggak usah minder, nggak usah ikut tersinggung. Ini juga bisa jadi motivasi kalian. Kalau mungkin iya ya kok Kak Salsa, Radit, ini di sini kok ini ya banyak kegiatan. Kalau dipikir-pikir aku 3 bulan ini, kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, kalian udah ngapain aja di rumah? Apakah sudah berfaedah belum yang kalian lakukan? Ataukah mungkin iya ya, kok aku gini-gini aja? Apakah nanti selama pandemi ini berlangsung, bahkan sampai akhir tahun mungkin ya, apakah aku bakal di rumah aja? Apakah aku bakal rebahan aja, nggak ngapa-ngapain gitu? Oke, jadi mulai ada motivasi nih. Oh, ada Kak Salsa, ada Kak Radit. Mereka itu bisa berprestasi karena apa sih? Mereka itu ngapain aja di sini di rumah? Ini salah satu bisa jadi motivasi buat kalian. Nggak perlu minder. Kalau kan aku bukan kayak Kak Salsa, aku kan bukan kayak Radit. Kayak gitu ya teman-teman. Oh iya nih, saya mau bacain dulu nih. Kebetulan mereka ini saya undang itu nggak kenapa-napa, bukan karena langsung saya undang, bukan karena alasan tertentu, tapi karena juga mereka punya prestasi-prestasi yang sudah pernah mereka raih. Oke ya, saya bacakan dulu nih. Oke, nah kalau si Radit nih ya, saya bacakan untuk kalau yang prestasi selama SMP ini ya. Radit ini kan sudah naik kelas 8, tapi prestasinya ini selama 2019-2020 dia sudah pernah jadi juara 1 lomba dai se-Kecamatan Kepanjen di Baitur Rahman. Luar biasa. Kemudian dia juga pernah jadi juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia MAN 1 Malang. Dan juga pernah jadi juara 1 lomba pidato di SMA S1 Kepanjen. Ini yang terbaru ya? Iya, terbaru. Oke, luar biasa. Juara 1 terus ini dan akan masih berlanjut sepertinya ya, pastinya dong ya. Amin. Nah, kalau untuk Salsa ini ya, wah ini juga nggak kalah juga nih ya, juga banyak prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Salsa ini. Oke, kalau untuk Salsa ini, dia nggak hanya prestasi, tapi juga aktif di organisasi. Di organisasi dia pernah ikut OSIS, ya pasti ya, OSIS, kemudian Adibiata dan juga Laskar Anak Kepanjen. Dia juga pernah menjadi peringkat 2 danau tertinggi se-Kecamatan Kepanjen tahun 2017, juara 1 Seni Kriya Kabupaten Malang 2018, Lomba Pidato SMP 3 Harapan 1 2018, dan juga Lomba Madiksen Kabupaten Malang jadi Harapan 1. Berikut juga OSN IPA Kabupaten Malang 2019, peringkat ke-19 dari 284 peserta. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu dong buat teman-teman luar biasa kita. Waduh, kalau gini rasanya aku pengen flashback aja deh, pengen muda lagi gitu, pengen banyak berprestasi. Rasanya pengen ulang lagi seperti dulu, pengen banyak berprestasi karena terinspirasi dari Radit dan juga Salsa ini. Aduh. Tapi udah gini ya, udah umur kayak ini ya teman-teman. Nah, karena teman-teman ini masa depannya masih panjang banget, jadi kesempatan kalian masih besar banget. Jangan karena minder, kan ini udah ya udahlah, yang pinter ya udah pinter aja, yang rajin ya udah rajin aja, aku mah lempeng-lempeng aja. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjutin nih. Tadi Salsa sama Radit kesini ini motoran atau gimana? Naik sepeda. Naik sepeda. Oh, naik sepeda motor. Ya, sendiri. Kita kira lah ya. Oke, karena ini masa pandemi ya. Karena tadi kan ngomongin ngapain aja di rumah. Nah, ngapain aja di rumah ini jadi inspirasi buat teman-teman karena udah produktif. Ya, saya kategorikan itu kalian sudah produktif. Kalau kedepannya nih, misalkan pandemi ini masih berlanjut, apakah kalian ada target? Misal nanti pandemi masih berlanjut dan masih harus belajar di rumah sampai akhir tahun 2020. Apakah kalian ada target? Mungkin hal-hal yang misi-misi yang mau kalian lakukan udah terplanning kah? Atau mungkin rencana yang pengen kalian lakukan? Oke, kalau tadi udah saya mulai dari Salsa, silakan mungkin ada dulu. Untuk apa? Untuk ini, planning kalau misal pandemi ini masih berlanjut sampai 2020, ngapain aja sih Mawar? Target apa yang pengen kamu capai? Misalnya ya saya ingin lomba itu online misalnya mengirim video itu saya akan terus mengejar prestasi lewat media sosial. Itu yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, siap. Ya, jadi targetnya adalah pengen cobain lomba-lomba deh pokoknya, lomba-lomba pidato ya ini ya. Pidato.
Oke, kalau Salsa, adakah target-target? Mungkin tetap belajar di rumah, kemudian salah satu jalannya adalah cari kayak sumber-sumber media dari pembelajaran dari handphone atau mungkin buku-buku gitu, cuma baca-baca gitu aja. Oke, berarti udah planning ya. Ini pengen mengejar prestasi nih. Yang ini pengen belajar di rumah tapi dengan maksimalisasi dengan cari literasi baru, kayak gitu ya. Oke, tapi ini nih biasanya problem terbesar teman-teman di rumah, teman-teman yang mungkin di sekolah atau di tempat kerja nih ya, bapak ibu guru juga mungkin, ini adalah krisis siswa-siswi kita saat ini. Adalah yang kadang yang pertama nih ada rasa malas membaca. Yang kedua, karena di rumah aja, ya udahlah PR dikerjain selesai, terus habis itu ya udah main HP lagi, terus nggak ngapa-ngapain, akhirnya nggak ada goal yang tercapai. Nah, ini perlu ini ya teman-teman, perlu dia analisis lagi. Jadi teman-teman dari rumah perlu dipikirkan lagi, iya ya, kok aku nggak ada target. Yang pertama adalah biar kalian bisa punya prestasi-prestasi baik, biar punya prestasi ke depan. Aku ini pengen apa sih? Yang pertama tentukan visi kalian. Kayak yang tadi nih, kalau visi jangka pendeknya Radit adalah latihan lagi supaya bisa ikut lomba-lomba pidato ya yang banyak tadi. Nah, kalau visi jangka pendeknya si Salsa nih, dia akan belajar dan tambah literasi baru. Tapi problemnya, Kak, aku loh malas membaca biasanya, malas baca buku-buku. Aduh, aku malas banget, mending TikTokan, mending buka Instagram, mending YouTubean, atau mungkin main games wiritan gitu ya teman-teman ya. Wiritannya tapi ini sampai tangannya kemeng gitu ya. Oke ya. Nah, itu gimana sih? Kalau dari Salsa dan Radit, mungkin ada yang mau berpendapat gimana sih? Kalau dari kalian sendiri kan pasti banyak kan ya, nggak hanya teman-teman, mungkin kadang kita sendiri nih ada rasa malas yang gandoli, rasa malas yang bikin kita itu ya udahlah rebahan aja, kan lagian belajar di rumah, nggak ada yang ngawasin, guru nggak ada, pun orang tua juga, aku kan udah bantuin orang tua, aku kan udah berusaha produktif, tapi udah dah aku rebahan aja di rumah. Mungkin dari Salsa atau Radit? Kalau menurut saya, yang pertama kita harus tentuin tujuan kita. Jadi kalau misalnya ada tujuan kita itu pasti ada motivasi kita harus ngapain. Kalau misalnya kita punya tujuan itu, apa harus belajar atau harus main-main gitu. Jadi kita harus fokus sama tujuan kita tadi dan tetap konsisten menjalani apa yang seharusnya dilakukan, kayak belajar, kemudian latihan soal, baca buku, atau kalau misalnya pidato, kita latihan pidato di rumah seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dari Radit sendiri nih, jadi mungkin menurut saya adalah kita harus memiliki niat yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik juga. Jadi kita harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu aja. Oke. Jadi kalau saya menyimpulkan ini teman-teman, ini yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah visi kalian. Jadi tujuan kalian apa? Dengan cara diniati, kalau kata Radit tadi ya, diniati. Jadi kalau misalnya nih, saya analogikan ya ini teman-teman, misalnya aku besok pengen banget nonton Arema di Kanjuruhan, pengen banget, harus banget besok nonton Arema di Kanjuruhan. Itu adalah tujuan kalian, itu perumpamaan dari tujuan kalian. Kalian pengen banget nonton Arema di Kanjuruhan. Terus caranya gimana biar kalian bisa mencapai tujuan agar kalian bisa nonton di Kanjuruhan? Caranya adalah pastinya kayak kalian planning dulu gimana caranya agar bisa ke Kanjuruhan, ya nggak? Iya. Kalian bakal lewat jalan mana aja kalau mau, misal rumah kalian di Sumber Pucung. Nah, kalian harus lewat mana aja nih kalau mau ke Kanjuruhan, ya kan? Pasti kalian planning kan? Apakah nanti mau naik motor? Apakah nanti mau naik angkutan? Naik angkutannya harus naik line apa aja? Kan harus di planning tuh. Kemudian nanti pas sampai di Kanjuruhan pun, nanti gimana beli tiketnya? Caranya gimana? Soalnya keinginanku ini besar banget, pengen nonton Arema di Kanjuruhan. Aku harus nonton. Kalian udah tahu caranya. Caranya adalah dengan kalian planning gimana agar bisa ke Kanjuruhan, gimana biar bisa nonton di sana, gimana cara beli tiketnya, gimana
cara-caranya supaya kalian bisa duduk di paling terdepan pada saat di Kanjuruhan. Nah, gimana kalian bisa duduk di spot yang paling nyaman sehingga bisa melihat keseluruhan acara. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian cara menempuhnya, kalian udah tahu jalannya, tapi itu dari kalian sendiri, kemauan dari kalian sendiri. Kalian udah niati, yaitu jadi planningkan atau rencanakan visi kalian, kemudian lakukan langkahnya. Gak hanya di planning aja ya, lakukan langkahnya dan nanti wujudkan mimpi kalian untuk bisa nonton di Kanjuruhan itu tadi. Oke ya, jadi itu salah satu mungkin contoh buat kalian yang nanti masih rebahan aja selama 3 bulan ini ya, yang mungkin masih jaga portal, rajin banget, tapi mungkin PR-nya terbengkalai kali ya. Nah, ini kalian harus planning lagi. Selama nanti sampai akhir tahun, kalau misal belajar ternyata masih di rumah aja, kalian mau ngapain? Ditulis dan dilakukan. Jangan hanya di planning setelah nonton hari ini, setelah nonton live hari ini, kemudian ini udah angin lalu aja. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ngobrolin gimana caranya biar gak rebahan aja, biar bisa produktif. Maaf. Oke, selanjutnya ini nih, kalau jangka pendek ya tadi kita ngobrolin visi jangka pendek. Kalau visi jangka panjang nih, kita kan juga harus punya planning. Sekarang kayak misal Radit ikut banyak lomba-lomba pidato, kemudian salah satu juga ikut lomba-lomba yang mungkin bisa mengeksplor diri gitu ya, bisa lebih mengetahui jadi dirinya sendiri. Tapi kalau jangka panjangnya, visinya pengen tahu nih, Salsa atau Radit nanti kalau udah besar, ya, nanti kalau udah besar pengen jadi apa sih? Cita-cita. Cita-cita, exactly. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Ingin jadi pengusaha. Jadi pengusaha, kalau saya nanti sukses dari pengusaha, saya akan menjadi turun ke dunia politik. Oke, ya. Udah tervisi ya, visioner banget ya, itu teman-teman ya. Luar biasa, salut aku. Wih, luar biasa Radit nih. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, tetap stay tune terus. Siapkan ini ya, siapkan pantun terbaik kalian kalau kalian pengen dapatkan door prize dari kita. Oke. Kalau tadi Radit pengen jadi politikus, tapi jalannya adalah pengen jadi pengusaha dulu, pengusaha sukses dulu. Amin, Pak ini pasti terwujud kok. Oke, kalau sekarang Salsa nih, pengen jadi apa nih kalau nanti cita-citanya? Mau jadi dokter. Pengen jadi dokter. Oke, dokter apa? Dokter umum, dokter kan dokter banyak. Belum terpikiran dokter apa, tapi mau tujuannya ke dokter dulu. Pengen jadi dokter. Teman-teman pasti banyak yang mikir nih di rumah. Aku kan hanya mewakilkan teman-teman ya ini ya. Mungkin Kak Salsa kan berprestasi, Kak Radit juga gitu sama berprestasi. Pasti nanti ya udah terwujud-wujud aja lah cita-citanya. Aku mah gini-gini aja. Ya udahlah nanti jadi apapun aku bisa. Nah, itu yang teman-teman harus perbaiki mulai sekarang. Jangan hanya lempeng-lempeng aja, tapi tentukan visi gak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Oke guys, jadi tentukan visi kalian jangka panjang. Misal nih, kalau Radit, kalau yang udah dipersiapkan, kan cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses, kemudian nanti terjun di dunia politik. Sekarang nyicilnya adalah ikut-ikut lomba pidato. Itu kurasa juga pasti berpengaruh dong nanti untuk kedepannya. Kemudian pasti udah tahu dong, kayak tadi misal contohnya pengen nonton Arema Kanjuruhan, pasti tahu jalannya dong harusan. Entah itu nanti kalau misal nggak tahu cek di Google Map atau mungkin tanya orang, kan kayak gitu ya. Pasti tadi di sini udah merancang dong pastinya. Kira-kira nanti gimana sih selain mungkin ikut lomba-lomba pidato dan lain sebagainya. Gimana menurutnya? Gini, mungkin rencana kamu selain mungkin belajar tekun, selain ikut lomba-lomba, nah biar kamu nanti bisa jadi pengusaha sukses. Apakah ada sesuatu yang udah kamu cicil dari sekarang? Mungkin cari literasi atau bagaimana gitu? Ya, terus mencari informasi-informasi dari media sosial. Harus mencari pengalaman hal baru dari tokoh-tokoh yang lain. Kalau tokoh inspiratif kamu sendiri, ada nggak sih yang menginspirasi kamu sehingga kamu kan jadi pengusaha sukses dan
menjadi politikus keren? Pak Jokowi. Pak Jokowi, luar biasa Pak Jokowi. Ya Allah, luar biasa. Ini salah satu rakyatmu ini ngefans sama kamu Pak Jokowi. Apa hal apa yang dari Pak Jokowi yang kamu ini apa namanya, yang bikin kamu semangat banget pengen jadi pengusaha besar dan juga seorang politikus? Pak Jokowi itu orangnya sangat sederhana. Pekerja keras dan tidak banyak omong. Itu yang saya suka. Singkat, padat, jelas guys, ya catet gitu. Ya, jadi orangnya sederhana, mungkin kayak Rani juga ya. Jadi panutan. Nah, ini juga bisa jadi salah satu jalan buat kalian ya teman-teman. Kalian punya visi, kalian tahu jalannya nanti harus ngapain aja. Apakah harus tanya teman, apakah harus lihat maps, apakah harus googling, apakah harus bagaimana. Kalian udah tahu jalannya. Nah, tapi kok ternyata di tengah jalan udahlah pupus harapanku, kayaknya ini nggak bakal terwujud deh. Itu caranya adalah kalian ulas lagi. Oh iya ya, aku kan kayak misal Radi tadi ya, aku kan pengen jadi kayak Pak Jokowi nih. Iya ya, Pak Jokowi aja bisa, masa aku nggak bisa sih? Harus bisa, kalian harus yakin kalau kalian itu bisa. Oke ya teman-teman ya, kalau itu tadi Radit, salah satu inspiring tokohnya adalah Pak Jokowi. Nah, kalau Salsa nih, rencananya nanti kalau udah besar pengen jadi dokter. Kalau jalan-jalan yang ingin ditempuh, rencana-rencana yang ingin ditempuh, sekarang kan belajar rajin, dokter kan harus belajar rajin, nanti pasti banyak ilmu-ilmu yang perlu dipelajari, bahkan tidak hanya ilmu sekolah aja, tapi di luar sekolah pun juga banyak ilmu yang harus dipelajari. Gimana tuh makanya? Saya sering nggak suka lihat kayak buku itu tentang sains, kemudian kayak video pembelajaran, tips-tips gitu, 5 menit craft gitu, terus kayak pembuatan kerajinan tangan ataupun dalam operasi atau yang mengenai organ tubuh atau yang menyangkut tentang sains gitu saya suka. Biasanya lihat-lihat itu. Oke. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Jadi kamu nggak hanya kamu bercita-cita pengen jadi dokter karena kamu misal dipaksa sama orang tua. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kamu terjun ke sesuatu, kayak tadi Radit, Salsa pengen jadi pengusaha, pengen jadi dokter, itu karena mereka suka. Terus gimana Kak kalau aku misal di rumah aku nggak didukung sama orang tuaku, aku pengen jadi atlet, aku pengen jadi YouTuber misalnya nih ya, aku pengen jadi orang yang aku pengen jadi petani sukses, tapi aku nggak didukung Kak sama orang tuaku, sama teman-temanku, bahkan dibully misalnya kayak gitu nih ya. Nah, itu jangan jadikan halangan. Itu yang kamu suka, tekuni itu, lakukan apapun untuk mencapai cita-citamu itu, dan yakin bahwa niatmu nanti, rencanamu nanti pasti nanti akan terwujud. Itu ya teman-teman. Kalau Salsa sendiri tadi, kalau who inspire you the most? Siapa yang menginspirasi kamu? Idolamu mungkin, sehingga kamu pengen jadi dokter? Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie, mungkin agak beda tujuan tapi tetap tokoh yang dikagumi Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie, ya. Mungkin karena ini ya, mungkin karena semangatnya, kegigihan beliau. Wah luar biasa nih ya, Aku appreciate banget buat teman-teman masih SMP, meskipun kalian masih SMP, nanti kan masa depanku kan masih panjang, ya udahlah cita-citaku tak tentuin, nanti aja lah kalau udah lulus SMA. Jangan teman-teman ya, jadi tentukan dari sekarang, nggak nunggu nanti kamu, udahlah nanti aja, yang sekarang dijalani aja sekarang. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga penting banget nih, ada step selanjutnya supaya kalian bisa termotivasi sehingga bisa meraih visi kalian atau mimpi kalian, yaitu jangan jadikan teman atau orang lain itu sebagai musuh, tapi jadikan mereka sebagai saingan. Biasanya gini nih soalnya, misal pasti dong Salsa sama Radit berprestasi gak hanya akademis tapi juga non akademis, tapi pasti ada aja dong teman-teman yang julid. Ya ada dong ya. Salsa mah emang udah pintar, Radit mah emang udah berprestasi, ya udahlah. Aku kan emang nggak bisa kayak mereka. Mereka udah misalnya anaknya orang punya, misalnya kayak gitu nih ya. Jangan jadikan kayak gitu, ya. Jadi hilangkan perasaan julid kalian, tapi jadikan misal Salsa nih teman kalian, Radit juga teman kalian.
jadikan mereka ini saingan kalian. Kenapa kok harus jadikan mereka saingan? Soalnya nih, kalau di dunia ini misal nggak ada saingan, maka nggak akan ada namanya pengusaha sukses, nggak akan namanya perusahaan terbesar, nggak akan ada namanya orang-orang nomor 1. Nah, itulah tujuannya saingan. Jadi jangan jadikan mereka, aduh Radit mah emang udah pinter, ya udahlah, dia mah emang udah pinter dari lahir, aku mah apa? Jangan jadi gitu, tapi jadikan kayak gini. Radit Salsa, udah aku akan jadikan mereka saingan saya dan aku akan jadi lebih baik dari mereka. Nah itu ya teman-teman. Kayak misal Radit nih cita-citanya inspiring people-nya, inspiring orang yang inspirasinya adalah Pak Jokowi. Berarti jadikan Pak Jokowi itu jadi saingan dia. Dia nanti akan bercita-cita akan lebih baik dari Pak Jokowi, akan jadi pemimpin yang lebih bijak, yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi, gitu ya. Oke, sama kayak Salsa juga nih, akan jadi dokter. Gak hanya dokter di Indonesia aja, tapi juga mungkin mendunia, bahkan dikenal teman-teman dan membanggakan SNBM 3 Kepanjen, luar biasa. Oke nih, teman-teman mungkin udah jam berapa ini? Oke, udah 10.30 ya. Ada yang mungkin mau bergabung bareng kita, teman-teman? Boleh deh langsung melambaikan tangan kalau mau bergabung bareng kita. Kita ada undangan khusus nih. Oke ya, aku cek dulu nih ya. Mungkin ada yang mau gabung bareng kita? Ada tadi. Kalau yang di situ ada nggak? Saya tadi ada Oke, teman-teman yang pengen mungkin ini dapetin door prize dari kita ada door prize dari Kopi Omahan, ada juga dari Kedai Radin ya teman-teman. Kalau yang pengen dapat langsung saja bikin story terbaik kalian saat kalian nonton seminar ini. Nah, kalian nanti yang terbaik akan saya pilih dan kalian akan dapatkan door prize dan juga beasiswa dari kita. Oke ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut dulu aja nih ya, Salsa dan juga Radit. BTW rumahnya di mana sih nih? Kalau Salsa sama Radit? Jalan Sumedang, Cipongomulyo. Oh, Cipongomulyo sini ya, deket ya. Kalau Radit? Jalan Gedang Gaje, Jurungrejo. Oh, Jurungrejo, ya. Itu asli Panjen ini ya berarti ya? Asli Blitar. Oh, asli Blitar. Ya. Aslinya Blitar. Lahirnya di Blitar, terus di Kepanjennya dari kapan? Mulai TK. Udah di TK. Oh, lahirnya aja di Blitar ya. Oke, teman-teman yang mungkin pengen gabungan bisa langsung melambaikan tangan, bisa langsung request untuk gabung bareng kita dan langsung tak kasih door prize nanti ya. Udah saya siapin tapi ada di meja depan nih teman-teman. Udah ada vouchernya, nanti bisa diambil di kantor kita di Erlangga. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu sebentar ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang saingan nih, teman-teman pasti ada pengalaman dong. Bahkan kalau misalnya ikut lomba gitu kan, kita nggak selalu, mungkin kalau Radit nih, kalau akhir-akhir ini ya selalu juara 1 gitu ya. Tapi kan itu bisa alhamdulillah. Dan kedepannya mungkin bisa jadi juara Jawa Timur, bahkan juara nasional gitu ya. Amin. Kalau ngomongin tentang saingan nih, ada nggak sih momen atau hal yang paling gimana ya, paling mengena gitu, mungkin atau apakah pernah dibully ataukah pernah diapain gitu sama teman-teman gitu? Saya dulu, kalau tadi gimana? Saya dulu pernah lupa saat lomba itu, terus saya gitu lah, saya biasa aja tapi ya saya blank blank. Terus saya di dalam materi saya itu pernah boleh iri tapi jangan plus dengki. Jadi kalau iri itu boleh, tapi kalau kita membarengi iri dengan orang itu mampu melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi iri boleh tapi jangan plus dengki. Oke, luar biasa ya. Motif pasar ini iri boleh ya, dari pidato luar biasa. Iri boleh tapi jangan dibarengi dengki. Karena apa tadi Kak Radit? Karena
bisa melakukan hal-hal yang nah itu sama halnya kayak kita positif thinking atau negatif thinking. Negatif thinking boleh, tapi kalau negatif feelings jangan. Oke ya teman-teman ya. Nah kalau dari Salsa sendiri nih, ada pengalaman nggak sih mungkin dijulitin temen-temen gitu? Ya, gimana? Kayak gimana? Tapi yang lomba aja ya. Oke, no problem. Jadi pernah lomba mading itu kan satu regu itu 4 atau 5 orang gitu. Nah waktu dikasih pemberitahuan sama gurunya itu buat bikin mading nggak ada tulisannya 2D atau 3 dimensi gitu. Jadi yang maunya kita buat 3 dimensi, akhirnya kita tanya terserah mau buat yang 2D atau 3D. Akhirnya kita buat yang 2 dimensi. Padahal yang 3 dimensi itu kita sudah nyiapin kayak box, terus ada kereta-keretanya itu udah nyiapin yang itu ya, prepare. Kemudian waktu kesana kok lihat misalnya kok buat yang 3 dimensi insecure ya, minder lihatnya kok gak ada itunya. Kemudian ada kayak TM-nya, technical media itu gurunya mau protes ya kayak nggak bisa gitu. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kita lanjutin aja pekerjaan kita ya. Akhirnya ngumpulin yang 2 dimensi itu. Kemudian akhirnya kita jadi harapan 1. Oke. Jadi pasti di saat-saat kalian ini, entah kalian ikut lomba atau bahkan di sekolah atau bahkan di rumah, pasti ada naik turunnya ya emosi. Kemudian ada aja yang julitin. Gak hanya di sekolah, gak hanya di lomba, tapi mungkin juga di rumah, mungkin sama saudara. Nih yang biasanya nih, kamu kok mungkin ini ya, mohon maaf ya, ngomongin agak rasis gitu, mungkin body shaming or something like that. Nah pasti ada dong ya, dan kita pasti ngerasa down, ya nggak sih? Yeah. Awalnya ngerasa down, tapi jangan jadikan down itu baper, ya nggak teman-teman? Logikanya ya udah, baper ya nggak apa-apa lah, baper namanya manusia pasti punya perasaan, tapi jangan terusin perasaan itu jadi baper. Nah kalau kalian terusin, akhirnya itu jadi motivasi ke depan kalian jadi surut. Akhirnya ya udahlah, aku kan emang dibilang nggak pinter sama teman-teman, aku kan emang dibilang nggak cantik, atau misal ya udahlah nggak cerdas gitu sama tanteku, sama adekku, mungkin kayak gitu ya. Tapi jangan jadikan itu bikin kalian minder, tapi jadikan itu motivasi justru, ya nggak sih? Ya, jadikan itu motivasi biar kalian lebih baik. Aku bakal membuktikan kalau yang diomongin teman-teman aku itu nggak benar. Kalau yang diomongin teman-teman aku itu salah. Aku bakal lebih baik dan buktikan kalau aku memang lebih baik dari mereka yang julitin aku. Tapi meskipun nanti ketika kalian lebih baik, ya udahlah, haters itu is always hate you, ya. Orang yang membenci kamu akan tetap membenci kamu, dan orang yang mencintai kamu atau suka sama kamu, nggak peduli kamu kayak gimana pun, akan bakal tetap suka sama kamu. Iya nggak dong? Oke. Boleh nih, aku pengen tahu nih, Radit, ya, coba deh Radit, kan pidato atau mungkin boleh dong coba secuplik pidato berpidato kalau misal lomba gitu kayak gimana sih? Oke, boleh. Akhiran aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Saudara hadirin rahimakumullah, ilmu itu sangatlah berguna untuk menciptakan inovasi baru, untuk lebih mempermudah kita dalam menjalani hidup di dunia. Memang ilmu itu sangatlah berguna manakala ilmu itu didasari dengan iman dan takwa. Tetapi ilmu itu bisa menjadi bencana manakala ilmu itu disalahgunakan. Sebagai contoh, pungli, korupsi, di dalam menjalankan itu juga butuh ilmu. Ada yang tahu kenapa? Ini karena gitu. Lupa. Ya Allah, luar biasa. Waduh. Menjiwai. Luar biasa ya Allah. Luar biasa. Dan ini calon juara Jawa Timur kita ya. Kalau kedepannya ini apakah ada lomba-lomba yang pengen diikuti mungkin salah satu Radit? Yang mungkin dalam waktu dekat ini ada rencana? Oh belum ada.
Kalau Sasa pengen mengeksplor bidang apa lagi sih? Tari. Saya dari dulu mau ikut tari tapi kayak nggak kesampaian gitu, sama orang tua suruh ikut bela diri aja gitu. Jadi SMA itu rencananya mau masuk tari. Saya mau masuk nyanyi. Nyanyi luar biasa. Oke. Nah, ini juga menarik ya teman-teman ya. Kalau kalian mungkin masih bingung dengan kayak tadi yang kita bahas selama acara tadi, visi kalian masih bingung. Aduh, ya udahlah, aku belajar aja. Kalau disuruh belajar ya belajar. Kalau disuruh main ya main. Kalau disuruh apa ya apa. Kalau disuruh B ya B. Nah, kalian kalau masih bingung visi kalian apa, caranya adalah kalian coba apapun yang ada, yang bisa, yang kalian suka. Misal kalau di sekolah pasti banyak dong ekstrakurikuler, banyak banget. Nah, itu kalian jangan malu untuk coba, karena mungkin kali aja ternyata rezeki kalian ada di sana. Mungkin kalian nyoba-nyoba nih, nyoba-nyoba pengen pidato kayak Nadine, pengen coba seni kriya kayak salsa. Nah, kalian nyoba-nyoba aja. Oh, ternyata seru ya. Pengen gambar-gambar dan lain sebagainya, pengen nyanyi misalnya. Oh, ternyata seru ya. Mungkin ternyata visi kalian bisa menemukan mimpi kalian di sana. Nah, itulah, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba. Coba apa saja. Soalnya kalau masalah sekarang nih ya, kalau kan kita di Erlangga pasti banyak dong siswanya, apalagi teman-teman SMA nih. Bahkan teman-teman SMA pun ya, yang masih punya banyak banget ini. Aduh Kak, aku nih bingung mau kuliah di mana. Ini paling banyak kebingungan nih. Padahal udah SMA, udah kelas 3 tuh. Tapi kan kalau kita pikir kan masih panjang tuh. Ya udahlah, nanti SMA aja dipikir. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ulas lagi ya. Jadi kalian meskipun masih SMP bisa banget dan tetapkan visi kalian sekarang. Coba apapun ekstrakurikuler yang kalian bisa ikuti, yang kalian suka dan kalian pengen bela diri. Kali aja nanti kalian bisa jadi atlet bela diri, atlet karate, atau mungkin pengen jadi atlet basket. Nah, coba apapun itu. Meskipun nanti misal kalian udah di luar, gak hanya di sekolah aja nih ya, mungkin di luar, di tempat tinggal, di lingkungan tempat tinggal kalian, ada mungkin misalnya ada senam tiap pagi, kalian ikut aja, nggak perlu malu-malu. Mulai dari sekarang. Kalian yang mungkin introvert juga mulai dari diri kalian sendiri. Kalian explore lagi, baca-baca banyak literasi. Mungkin kalau nggak pengen ikut ekstrakurikuler, nggak pengen ikut kegiatan-kegiatan sosial, kalian pelajari lagi dan gapai mimpi kalian. Itu ya, kuncinya adalah tentukan visi kalian. Jangan berhenti nyobain banyak hal. Oke. Ini teman-teman, ada yang pengen bergabung? Dia udah notif di situ ya Kak? Oke teman-teman yang mau gabung nanti ya bisa langsung dapat door prize, lumayan nih. Udah ya tadi ini dari Sekar request Kak Radit pidato sedikit, udah ya tadi ya. Oke deh kalau gitu nanti kalau misalnya nggak ada yang pengen gabungan, nanti kita akan pilih kasih door prize-nya lewat story terbaik kalian. Jadi share acara ini sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di story kalian. Yang terbaik nanti akan Kak Hasna pilih dan akan langsung aku bagiin door prize-nya personal ya. Aku japri, aku DM. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita masih punya waktu 15 menit sampai jam 11 ya teman-teman. Mungkin dari sini ada yang pengen ditanyakan gitu dari Radit atau dari Salsa tentang pengen curhat-curhat tentang mungkin gimana kesehariannya, buat inspirasi teman-teman di rumah, buat inspirasi teman-teman kalian. Soalnya yang nontonnya nggak hanya teman-teman dari SMP 3 aja, melainkan teman-teman dari SMP sama lain. Oke, mungkin ada yang pengen disambi mungkin biar teman-teman terinspirasi gitu. Dari Salsa mungkin? Pertama, tentukan tujuan kalian mau jadi apa, kalian ingin jadi apa, kemudian tetap konsisten akan cita-cita kalian. Yang kedua, pintar-pintar membagi waktu kalian
belajar ya belajar, bermain ya bermain. Jadi kalau misalnya yang lulus seperti saya ini ya, sediakan 20 sampai 30 menit setiap harinya untuk belajar atau mempelajari materi yang lalu. Mungkin ada materi-materi yang ditambahkan, mungkin kalau kelas 7 8 kita bisa mempelajari yang materi yang kemarin gitu. Mungkin di kelas 9 kan ada materi yang ditambahkan gitu. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup, gitu aja. Oke, terima kasih Salsa. Kalau mungkin dari Radit nih? Kalau pesan saya adalah jangan pernah membuang kesempatan dengan menengok ke belakang. Jadi kalau ada kesempatan di depan kita, ayo kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita gagal, jangan menyerah, terus melangkah, karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Dan ada satu lagi, iri jangan dibarengi dengan dengki. Oke, Itu pesan saya. Teman-teman dari Sempati ini ya, ya ampun. Mungkin kalian nanti, emang bikin saya simpati banget nih buat teman-teman, luar biasa banget loh. Ya Allah, saya insecure ini, merasa minder jadinya di depan teman-teman berprestasi ini. Wah, mungkin teman-teman di rumah ini jadi inspiring ya, inspirasi buat teman-teman di rumah. Untuk di rumah aja itu bukan berarti waktunya untuk rebahan aja, tapi untuk mengeksplor diri, bisa jadi lebih baik lagi, bisa eksplor sesuatu yang berbeda. Dan kayak yang disampaikan teman-teman tadi, yaitu untuk jadi diri yang lebih baik lagi dengan caranya banyak banget, dengan planning kalian yang bisa banyak banget. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman di rumah, sebentar, ada yang request nih, masih menunggu. Oke ya, menolak. Oke, ada yang pengen gabung tapi menolak nih. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kalau rencananya nih kan Selasa nih abis ini kelas 10 ya? Iya. Udah mendaftar? Sudah diterima? Belum. Belum. Tanggal 20 dapat. Oke. Kalau yang positif lah, pasti positif lah. Bukan positif corona ya, teman-teman. Positif diterima ya. Kalau rencananya nih, kalau Salsa nanti pastinya ini dong, pengen lebih baik lagi di SMA. Iya. Tapi buat pesan Salsa buat teman-teman yang sekarang naik ke kelas 9. Apalagi kan sekarang nggak ada UN, ya nggak ada UN ditiadakan. Tapi sekarang ganti namanya AKMSK. Itu katanya nanti lebih sulit lagi, kayak gitu. Ada teman ceritanya. Iya, jadi ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang naik kelas 9 biar mereka termotivasi, nggak karena ya udahlah Kak, sekarang kan sistemnya zonasi, nggak ada UN, terus habis itu ya udahlah nanti belajar aja seadanya, buat apa sih, nggak usah susah-susah gitu. Mungkin dari Salsa? Mungkin menjadwalkan semua kegiatan, jadi jadwal kalian akan teratur gitu. Jadi kayak kalau pagi mungkin kalian akan daring sekolahnya ya, kemudian siangnya ngerjain PR, kemudian malam belajar, kemudian ya kita bisa bagi-bagi waktu gitu, terus dijadwal gitu, terus cari referensi lain. Kalau nggak suka baca buku, kita bisa tanya-tanya ke guru atau pinjam bukunya ke kelas kita 1 tahun yang lalu gitu kan, biasanya keluar. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan jadi halangan. Misalkan UN itu enggak sekarang isunya ya ditiadakan, tapi kemarin saya baru lihat komennya dari Kemendikbud, UN itu bukannya dihapuskan tapi cuma ganti nama teman-teman. Dan nanti sistemnya akan bisa lebih sulit lagi loh, AKMSK ini. Mungkin teman-teman belum tahu, tapi soon nanti ya di tahun ajaran baru kalian bisa tahu selanjutnya. Oke, kalau dari Radit sendiri nih, pesan buat teman-teman, karena yaudah mungkin ada teman-teman yang nggak termotivasi buat belajar, males-malesan aja di rumah. Apalagi zamannya sekarang itu anak-anak milenial kan serba handphone, semuanya keselipur dengan HP, semua apa-apa dengan HP. Gimana tadi? Pesan saya, kalau ada tugas dari guru itu segera mengerjakan dan mengirimkan ke guru, agar
tugas-tugas yang diberikan guru itu tidak numpuk dan menumpuk. Seperti itu. Oke. Itu Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kalau dapat tugas dari guru, ini saya juga punya adik yang masih SMP nih. Kayaknya sama kayak tadi, juga masuk kelas 8 sekarang ya. Nah ini ya dia tergolong rajin lah ya. Tapi kalau teman-temannya ketika dia disuruh, dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas dari teman-teman. Nah banyak yang ternyata padahal tugasnya udah 1 bulan lalu, tapi ketika mau ngumpulin ternyata sama sekali belum mengerjakan kok. Nah ini juga salah satu yang tadi bilang ya, kalau dikasih tugas langsung dikerjakan. Terus yang tadi Salsa bilang juga, biar kamu nggak lempeng-lempeng aja, belajarmu juga harus terschedule alias terjadwal. Nah itu ya teman-teman. Nah jadwal itu jangan cuma dibikin jadwal aja, tapi juga dilaksanakan. Misal nih, aku pagi bantuin orang tua, terus habis itu siangnya ada PR, belajar, langsung dikumpulkan. Kemudian malamnya belajar, tidur istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Oke, dan lain halnya juga kalau misalnya ini teman-teman, kita kan rebahan aja nih di rumah, terus habis itu ada nggak sih yang mungkin di lingkungan, yang sekarang tapi aman kan ya, lingkungan ya, sekarang aman kan ya. Nah, teman-teman tuh banyak banget yang ini, yang belajar itu di rumah aja, bosen, gadgetan aja, baca buku juga nggak sering-sering banget. Nah, itu ada pesan nggak sih dari Salsa ataupun Radit? Biar belajarnya itu, biar banyak belajar, motivasi apa sih yang bikin kalian bisa banyak belajar? Karena selain tadi suka ya, kalau Salsa kan emang suka baca buku, baca literatur, sains, kayak gitu. Kalau Radit kan emang suka nge-explore, mungkin latihan pidato, kayak gitu ya. Gimana sih caranya biar kalian itu termotivasi? Apakah kalian pengen gimana gitu? Gimana? Mungkin dari kata Salsa. Gimana? Dari dulu, ya? Bisa gimana mbak? Motivasi belajar. Oke, motivasi belajar kamu tuh biar apa sih? Kan teman-teman di sini ada nih yang belajarnya mungkin nggak bisa sendirian. Capek gitu belajar sendirian. Enaknya tuh kalau bisanya belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama, belajar kelompok. Ada yang kayak gitu. Nah, pesan dari Radit nih, mungkin buat teman-teman di rumah, antisipasi buat kalau misalkan harus di rumah aja belajarnya semua serba daring. Kadang kita juga capek banget lihat handphone, kayak gitu. Motivasi belajar dari Radit nih. Jangan buang-buang waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Oke. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak penting. Catat ya teman-teman. Oke. Anything else? Oke. Kalau dari Salsa nih gimana? Mungkin belajar sama teman. Katanya kan kalau belajar sama teman itu lebih akrab gitu. Kalau susah kan tanya sama teman. Tapi jangan nyontek atau jangan ngebahas semuanya. Jadi ya tanya-tanya ini gimana, gini. Nanti kalau misalnya dijelasin sama teman mungkin lebih paham. Kalau sama guru kan agak kitanya kadang agak jauh gitu sama guru, sama teman gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman, kalaupun ada konflik, misal ada konflik dengan teman, misal buka, aku tuh nggak bisa belajar sendirian. Aku bisanya belajar bareng-bareng sama teman. Aku bisanya belajar di kelompok belajar. Ini juga bisa kalian cari teman-teman yang tentunya positif ya teman-teman. Yang tentunya positif, ngajak kalian semua, ngajak kamu di rumah biar belajar. Jangan cari teman sepergaulan yang ternyata menjuruskan kamu ke hal yang tidak penting. Nah itu juga perlu dicatat nih teman-teman. Nah teman-teman di rumah, kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung di grup ya. Bisa bertanya mungkin di grup. Oke, saya cek dulu. Atau mungkin yang ingin bergabung bisa gabungan guys. Tadi bisa nyanyi dong, pengen nyanyi tadi katanya. Bisa nyanyi nih? Dikit-dikit. Boleh dong kita dengerin dikit-dikit. Lagu Jawa ya. Oh luar biasa nih. Waduh, sekarang udah jarang ya. Tapi di sekolah masih ada nggak sih lagu
pelajaran bahasa Jawa? Ada. Ada kan ya? Ada karawitan juga. Ada karawitan juga ya. Jadi coba Radit. Ini Erlangga Idol. Oke. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarangi wis suwe wirarine welu ngomong masalah sepele kowe golek liyane tambah loro yakin kowe teko nambahi sengsara ngerusak tatanan ati sing wis pengin lali karo gedhe dhuwure balunganmu aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengin baleni Mario lemu dolanan ati wis wayahe we kapong lenjani udan tangis. Wah, ya udah ada fans clubnya nggak sih nih? Aku mau gabung juga dong. Fans clubnya Radit namanya apa nih guys? Radit Lovers. Radit Lovers. Waduh, aku mau join juga nih kayaknya. Luar biasa, keren. Ya ampun. Ya, ini gimana nih teman-teman di rumah? Bisa ya nanti kalau ini akan aku upload di IGTV, komen sebanyak-banyaknya, komen terbaik nanti juga akan aku kasih door prize. Soalnya kita ini nih lagi buraan. Buraan siapa ya? Lagi bagi-bagi banyak banget. Kita punya banyak banget voucher giveaway ya dari sponsor kita. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu, bikin story terbaik kalian nih ya. Nah, yang terpilih nanti akan langsung dapat giveaway dari Erlangga kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang Erlangga nih, sekarang juga ada antisipasi tentang pembelajaran karena sekarang kan harus social distancing, harus jaga kebersihan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Erlangga ini antisipasinya salah satunya adalah kita ada blended learning. Nah, blended learning itu kita juga ada belajar offline 2 kali seminggu, kemudian juga ada online 1 kali seminggu nih. Kalau teman-teman sendiri lebih prefer enak belajar online atau belajar offline sih? Atau belajar selesai? Lebih senang offline karena kalau offline-nya pakai handphone gitu. Kalau offline, kalau online kan berarti di rumah aja, berarti pakai handphone. Enak online. Online. Kalau online kita bisa komunikasi 2 arah, jadi kalau misalnya kita nggak paham kita langsung tanya. Oke. Lebih kalau menurut saya lebih enak offline. Lebih enak offline karena langsung gitu. Langsung berhadapan ya, gitu ya sama temennya. Lebih enak gitu lah. Iya, lebih enak. Tapi kalau ada konsul apa gitu langsung. Iya, kalau online kan mungkin kita ini ya. Jaringannya beda-beda. Iya. Yang lemot yang kayak. Apalagi di Malang kan juga nggak semuanya rata gitu ya. Mungkin jaringannya ada yang sinyalnya bagus, ada yang enggak. Tapi kan tergantung teman-teman juga. Kalau salah satu lebih prefer, dia lebih suka belajar online. Kalau Radit juga lebih prefer enak belajar offline. Mungkin kalau online, apalagi kalau saya mewakili teman-teman introvert nih, ya mungkin lebih senang belajar online. Ya mungkin nih. Jadi kalau belajar online, ya udahlah, karena aku bisa maksimal dengan diriku sendiri, misalnya kayak gitu. Bisa nanti kalau ada apa-apa, gak perlu sharing sama temen atau mungkin, nah tapi jangan gitu ya. Jangan benar-benar social distancingnya gak punya temen, jangan kayak gitu ya. Cari teman sebanyak-banyaknya, cari kesempatan sebanyak-banyaknya, biar kalian segera tahu. Meskipun masih SMP, kalian juga harus tahu visi kalian ke depannya nanti apa. Oke, karena mungkin udah jam 11 nih ya teman-teman. Kita tutup dulu hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung. Saya kasih kesimpulan sedikit nih. Jadi, atau mungkin ada yang disampaikan dulu dari Radit atau Salsa? Dari curahan hati yang terdalam yang disampaikan ke teman-teman di rumah, di sekolah, atau mungkin bahkan guru-guru di tempat kerja. Tetap optimis dengan apa yang akan kalian raih, karena hari ini adalah cerminan masa depan kalian. Jadi tetap fokus dengan cita-cita kalian, tetap semangat menggapai cita-cita. Oke, terima kasih, tetap semangat guys. Sip, kalau dari silakan.
tetap semangat, tetap semangat meraih mimpi kalian. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah membuang kesempatan dengan menengok ke belakang. Ya. Oke, luar biasa. Kita kasih applause dulu dong teman-teman. Oke, jadi narasumber saya hari ini luar biasa banget ya. Meskipun masih SMP, ya. Jadi teman-teman nggak usah minder yang ada di rumah. Kalian eksplor terus cita-cita kalian, cari jalan biar cita-cita kalian terwujud. Apapun jalannya itu, asalkan halal dan baik ya teman-teman. Nah, oke deh, itu saja ngobras hari ini, ngobrol bareng siswa, edisi spesial SMPN 3 Kepanjen. Oke, saya Hasna undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Teman-teman yang nanti mendapatkan door prize akan langsung saya DM atau saya japri ya. Jadi tidak saya umumkan di story seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Begitu juga Rani dan Salsa mewakili kru Erlangga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.